Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Ailia, NIM 24211000071 dari kelompok 2 TFD Teknik Industri. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum memiliki persyaratan dan tata cara tersendiri. Salah satu syarat sah sholat adalah bersuci dari hadas besar dan kecil. Normalnya hal itu bisa terwujud. Saya akan menjelaskan tentang teori dan langkah-langkah dalam bertayamum. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum memiliki persyaratan dan tata cara tersendiri. Salah satu syarat sah sholat adalah bersuci dari hadas besar dan kecil. Normalnya hal itu bisa terwujud dan berwudu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." Berikut adalah syarat-syarat tayamum. Ada 4 syarat tayamum, yaitu yang pertama adalah ketiadaan air secara kasat mata dan syara. Secara kasat mata misalnya seperti dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan cara syara adalah air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk wudhu. Yang kedua adalah jauhnya tempat untuk memperoleh air yang diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air. Secara kasat mata, air memang dekat, namun tidak bisa dijangkau karena beberapa hal, misalnya adanya musuh, binatang buas di penjara, dan lain sebagainya. Secara syarat, contohnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, ataupun karena takut lama sembuhnya. Yang keempat adalah kondisi sangat dingin jika menggunakan air karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Berikut adalah tata cara bertayamum. Yang pertama adalah siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati, salah satunya dengan niat nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin dilepas terlebih dahulu. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain, seperti ini. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut hingga ke bagian dalam lengan kanan, kemudian diusap hingga ke pergelangan tangan. Usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usap di antara jari-jari seperti setelah melakukan wudhu dengan air. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.